Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ventra. Saya baru di YouTube. Di YouTube ini saya ingin sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan. Saya di sini nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Saya cuma mau sharing-sharing tentang firman Tuhan, bukan buat menggurui. Jadi saya tuh mau sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan yang saya dapat ke teman-teman semua. Ya, jadi kita langsung saja kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius ayat 25. Tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu mereka semua tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi teman-teman, ayat ini mengisahkan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan mereka membawa minyak juga. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, mereka bawa pelita tapi mereka nggak bawa minyaknya. Nah, saya percaya ayat ini di ayat ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya percaya, teman-teman, saudara-saudara, pelita itu melambangkan firman Tuhan, dan minyak itu melambangkan Roh Kudus. Jadi, saat kedatangan Tuhan Yesus nanti, kalau kita punya firman, tapi kita nggak mengizinkan Roh Kudus hidup di dalam diri kita, itu sama saja teman-teman. Karena Tuhan bilang kan tadi, kalau kita harus berjaga-jaga, kita harus punya pelita dan minyak untuk berjaga-jaga. Ini perumpamaan yang waktu Tuhan Yesus bilang, kita harus punya minyak dan kita juga punya pelita. Jadi intinya kita harus punya pelita, kita harus punya firman. Karena kalau menurut saya pelita itu firman. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Nah, itu kan firman Tuhan kan, pelita itu firman. Karena firman itu emang pelita kan. Kalau menurut saya, firman Tuhan itu melambangkan pelita dan minyak itu melambangkan Roh Kudus. Jadi intinya gini teman-teman. Apakah kita ini hidup hanya cuma memegang firman? Firman yang saya maksud itu bukan Alkitab. Ya Alkitab juga, tapi Yesus itu firman Allah yang hidup. Nah, apakah kita hanya menerima Tuhan Yesus sebagai orang Kristen biasa tanpa kita mengizinkan Roh Kudus itu menghidupi diri kita? Apakah kita cuma punya firman, belajar firman, kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi kita nggak mengizinkan Roh Kudus hidup di dalam diri kita, meninggalkan kita gitu, kayak Roh Kudus kayak tinggal di dalam diri kita gitu, kayak menguasai hidup kita. Kita harus berjaga-jaga teman-teman. Apabila Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita harus siap sedia. Kita harus punya pelita dan minyak itu teman-teman. Jadi kita harus punya firman dan kita juga harus mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Gitu. Karena waktu Tuhan Yesus datang,
akan ada yang namanya hari pengangkatan, teman-teman. Jadi misalkan contoh, saya sama teman saya nih berdua nih, dia lagi rekamin saya. Misalkan teman saya nih dia orang yang punya firman dan dia juga mengizinkan Roh Kudus hidup di dalam dirinya. Sedangkan saya hanya punya firman tapi saya nggak punya Roh Kudus, nggak mengizinkan Roh Kudus menghidupi saya gitu. Jadi ya mau nggak mau nanti saat akan ada namanya hari pengangkatan. Jadi saat nanti hari pengangkatan, teman saya diangkat dan saya ditinggalkan. Saya tertinggal gitu di bumi ini dan mengalami masa kesukaran yang besar. Kalau kita baca di mana gitu di Alkitab ada. Jadi orang-orang yang tertinggal di bumi akan mengalami masa kesukaran yang besar. Intinya nanti ya bakal ada hari pengangkatan. Nih contohnya kayak di Matius 24. Matius 24 ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula juga halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, jadi teman-teman, akan ada yang namanya nanti hari pengangkatan. Seperti kisah yang Nabi Nuh ini. Kalian tahu kan kisah Nabi Nuh? Yang waktu Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan waktu air bah itu datang, air bahtera itu datang. Jadi orang-orang yang di sekeliling Nabi Nuh, mereka cuma ya mereka santai-santai gitu. Mereka nggak dengerin, nggak taat sama Tuhan. Nabi Nuh itu diselamatkan karena dia taat sama Tuhan. Jadi orang-orang yang nggak taat sama Tuhan, yang nggak dengerin kata Tuhan, ya mereka mati begitu aja waktu zaman Nabi Nuh. Jadi cuma Nabi Nuh dan keluarganya aja yang diselamatkan. Karena apa? Karena Nuh taat sama Tuhan. Teman-teman, sebenarnya kita ini bertobat bukan karena kita takut disiksa, takut tertinggal waktu hari pengangkatan, takut dihakimi di neraka. Enggak, teman-teman. Kita ini bertobat karena kita mengasihi Tuhan, teman-teman. Jangan karena kita bertobat karena kita takut akan hari penghakiman itu, teman-teman. Akan hari waktu kita Tuhan Yesus mengangkat orang-orang yang percaya. Jangan takut waktu kita tertinggal gitu, teman-teman. Banyak agama emang sih ya ngajarin kalau kita harus bertobat karena panasnya api neraka. Tapi di Kristen gak gitu, teman-teman. Kita bertobat, berbalik sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, teman-teman. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut api neraka, takut disiksa, teman-teman. Enggak gitu. Karena seharusnya kita sadar, teman-teman. Kita ini cuma debu tanah yang diberi kehidupan. Cuma debu tanah yang dikasih kehidupan sama Tuhan. Jadi kita seharusnya bersyukur atas kehidupan ini, teman-teman. Atas kehidupan yang Tuhan kasih. Kita ya manusia, begitulah manusia. Mereka itu gak ada rasa puasnya sama sekali. Gak ada rasa puas. Jadi mereka selalu pengen sesuatu hal yang baru gitu. Sesuatu hal yang menyenangkan mereka. Tapi itu cuma sementara, ya kan? Cuma sementara, yang hal-hal yang menyenangkan hati mereka itu cuma sementara, teman-teman. Jadi kita harus berjaga-jaga, teman-teman. Apabila nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan kita belum siap, kita akan menyesal, teman-teman. Penyesalan itu seumur hidup itu, penyesalan seumur hidup. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan kita belum siap, itu penyesalan seumur hidup, teman-teman. Jadi kita harus berjaga-jaga, teman-teman. Pintu anugerah itu terbuka lebar-lebar sekarang buat kita bertobat. Akan ada saatnya pintu anugerah itu tertutup, dan kita nggak bisa bertobat lagi. Jadi berjaga-jagalah, teman-teman. Saya tutup sharing saya di dalam Lukas 18 ayat ke-8. Lukas 18 ayat ke-8b. Akan tetapi,
jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman ini di bumi ini? Jika anak manusia itu datang, jika Tuhan Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Ya teman-teman, segitu aja sharing saya. Jadi intinya kita harus berjaga-jaga teman-teman. Karena pintu anugerah sekarang terbuka lebar-lebar buat kita sekarang bertobat. Bakal ada saatnya pintu anugerah itu tertutup. Dan kita nggak bisa bertobat lagi teman-teman. Kita harus berjaga-jaga seperti pelita yang tadi, gadis-gadis yang membawa pelita dan minyak tadi. Kita harus punya firman. Dan kita harus menghidupi Roh Kudus di dalam diri kita. Harus mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Terima kasih teman-teman. Sekian sharing yang dapat saya sampaikan. Kiranya sharing saya dapat memberkati kita semua. Jika sharing saya memberkati, kalian bisa nge-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga diberkati. Terima kasih.